Barang siapa di antara mereka melakukan amal akhirat untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Hadis ini sahih riwayat Ahmad dan Hakim. Kemudian riya akan menambah kesesatan seseorang. Orang kalau beramal riya terus akan tambah sesat hidupnya. Kemudian riya juga merupakan sebab kekalahan umat Islam. Dengan riya umat ini akan kalah. Yang terjadi umat ini mundur, ya, umat ini kalah karena apa? Riya. Orang-orang yang beramalnya memperjuangkan Islamnya bukan karena Allah. Orang-orang yang meneriakan berjuang, berjihad untuk Islam, yang mereka lakukan untuk apa? Untuk pribadi, untuk mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan dari manusia. Nggak ada nilainya. Maka umat ini nggak mendapatkan izzah. Karena apa? Dia beramal semata-mata karena kedudukan, bukan untuk membela Islam. Meskipun yang dikatakan, dipropagandakan, yang dikampanyekan untuk Islam, pada hakikatnya bukan untuk Islam, untuk kepentingan pribadi orang itu, untuk kedudukannya, untuk jabatannya. Dan itu semuanya bentuknya kebohongan. Kemudian beberapa perkara yang tidak termasuk riya, itu akibat-akibat riya. Antum lihat halaman 108. Beberapa perkara yang tidak termasuk riya, seperti seseorang umpamanya melakukan amal soleh, amal baik, kemudian dia niatnya karena Allah, orang memuji amal itu, ini nggak termasuk riya. Perhatikan ya, dia beramal karena Allah, apa saja, sodako, infak, puasa, kemudian haji, umroh, menolong orang karena Allah. Tapi setelah dia melakukan amal ini, suatu waktu orang memuji amalnya dia, nggak ada masalah. Tapi tetap dia harus pertahankan keikhlasannya. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi, antum lihat halaman 108 itu. Qila li Rasulillah SAW, ara'aita ar-rajul ya'malul amala minal khair wa yahmaduhu an-nasu alaihi, qala tilka ajilu bushral mu'min. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu tentang seseorang mengerjakan satu amal kebaikan lalu orang memujinya? Beliau menjawab, itu merupakan kabar gembira bagi orang mukmin yang diberikan lebih dahulu di dunia ini. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Ibnu Majah, Ahmad dari sahabat Abu Dzar. Tapi ingat, dia tidak boleh ujub, tidak boleh bangga, dan tidak boleh dia sum'ah mendengarkan amalnya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, giatnya seorang hamba dalam melakukan kebaikan ketika ada orang yang melihatnya dan ketika menemani orang-orang yang ikhlas, orang yang soleh. Ini juga tidak termasuk riya. Seperti begini, ya, seperti ada kita sholat berjamaah di masjid. Kemudian selesai sholat berjamaah, banyak orang-orang melakukan sholat sunat, ba'da zuhur, ba'diyah zuhur. Tadinya orang ini nggak pernah melakukan sholat ba'diyah zuhur, tapi karena lihat banyaknya orang sholat ba'diyah, dia ikut. Hatinya tertarik untuk melakukan itu. Atau ketika dia berkumpul bersama orang-orang yang soleh, kemudian orang soleh ini bangun tengah malam dan dia belum pernah bangun malam, tapi karena orang soleh ini bangun malam, dia ikut melakukan sholat. Nah, ini tidak termasuk riya, karena dia mengikuti orang berbuat kebajikan di saat orang melakukan amal kebajikan itu. Yang ketiga, menyembunyikan dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, maka dosa itu disembunyikan, jangan diceritakan pada orang. Kemudian kita bertaubat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, mengenakan pakaian yang indah dan bagus. Halaman 111. Jadi kalau kita memakai pakaian yang bagus, pakaian yang indah, ini nggak apa-apa, tidak termasuk riya dan tidak termasuk sombong. Itu hadisnya antum baca, riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Baghawi dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Nabi bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat zarrah. Seorang berkata,
sesungguhnya seorang laki-laki menyukai pakaian yang bagus dan sandalnya bagus. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Yang dimaksud dengan sombong, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis ini sahih. Jadi kalau orang sudah ingatkan, nasihati, terima nasihat itu selama nasihat itu baik, benar. Tapi kalau dia tolak, ini orang yang sombong. Apalagi kalau yang nasihati dia orang banyak, tapi tetap dia mengingkari, bahkan melecehkan orang lain, ini orang yang sombong. Ini kibir. Kemudian yang kelima, yang tidak termasuk riya, yang kelima, menampakkan syiar-syiar agama Islam. Menampakkan syiar agama Islam yang benar, yang sesuai dengan sunnah. Seperti apa? Seperti orang memakai jenggot, dia memakai cadar, bagi wanita memakai cadar, kemudian sholat berjamaah yang 5 waktu, kemudian bagi laki-laki mengangkat kainnya atau celananya di atas mata kaki. Ini memang sesuatu yang tampak, yang dia harus tampakkan. Tetap dia harus berusaha untuk ikhlas. Kemudian menyembelih korban, menunaikan ibadah haji, umrah, ini syiar yang tampak, dan itu harus ditampakkan, karena nggak bisa disembunyikan amal-amal tersebut. Maka dia harus tetap melakukannya ikhlas karena Allah dalam menampakkan syiar-syiar agama Islam ini. Kemudian ikhwani fiddin, a'azakumullah, yang terakhir tentang obat penyakit riya. Yang terakhir dari pembahasan kita, bagaimana mengobati penyakit riya ini. Riya ini penyakit yang kronis, penyakit yang sangat-sangat berbahaya bagi seluruh manusia. Apakah dia seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, seorang dai, seorang imam, atau umumnya kaum muslimin, ini tetap mereka tidak lepas dari terjangkitnya penyakit riya. Maka kita harus hati-hati. Jadi nggak bisa kita katakan seorang dai itu ikhlas, atau saya atau antum mengatakan ikhlas, belum tentu. Kita tidak tahu tentang diri kita ikhlas atau tidak. Tapi kita berusaha untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena riya itu terus masuk ke dalam hati manusia. Sebab ulama salaf mengatakan tidak ada sesuatu yang paling aku khawatirkan melainkan ini, penyakit hati ini. Aku sudah berusaha untuk ikhlas, tapi tetap timbul ria, terus seperti itu. Makanya kita harus tahu bagaimana obatnya. Yang pertama, untuk melihat halaman 113 dan seterusnya, mengetahui macam-macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, seperti as-sami', al-basir, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maka kita harus betul-betul merasa muraqabah, selalu diawasi oleh Allah, supaya kita ikhlas dalam kita beramal. Yang kedua, mengetahui apa yang Allah sediakan bagi seseorang di akhirat berupa kenikmatan yang abadi dan azab yang pedih. Jadi kita selalu ingat bahwa kalau kita ikhlas, maka kita mendapatkan nikmat surga yang abadi. Tapi kalau riya, maka akan dicampakkan ke dalam neraka, seperti 3 orang yang dipanaskan pertama kali api neraka oleh Allah untuk 3 orang yang tadi. Orang yang berjihad, kemudian orang yang belajar, yang ketiga orang yang sedekah. Yang ketiga, hendaknya kita takut terhadap perbuatan riya. Selalu takut hati kita terhadap riya. Makanya kalau kita beramal, jangan kita ceritakan pada orang. Amal-amal soleh kita jangan ceritakan pada orang. Kita sembunyikan amal itu, supaya kita tidak jatuh dalam riya. Dan juga tidak sum'ah, menjauhkan diri dari celaan dan murka Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, memahami kedudukan kita sebagai hamba Allah. Kalau kita sebagai hamba, maka kita beramal semata-mata karena Allah, jangan karena yang lainnya. Kemudian yang keenam, mengetahui hal-hal yang dapat membuat syaitan lari. Karena yang membuat kita riya itu karena syaitan. Makanya kita terus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kita baca zikir-zikir pagi dan sore, membaca surah Al-Baqarah, membaca zikir-zikir perlindungan supaya